Kedua, adik-adik mahasiswa sekalian, masing-masing individu harus nyetor di sini sebagai tugas kelompok, tugas pribadi. Ya, ini tugas transportasi yang belum ngirim segera dikirim. Habis ini materi penugasan saya akan taruh di classroom dan ada penugasannya. Nah, dikerjakan maksimum hari Kamis. Ya, maksimum hari Kamis minggu depan. Tugas individunya. Kalau tugas individu kan bisa tanya teman-temannya, jadi gimana caranya, diskusi lah. Nah, untuk UTS-nya nanti adalah membuat artikel atau membuat penelitian riset sederhana. Jadi UTS-nya adalah menyusun riset sederhana menggunakan dua metode tadi, metode transportasi sama metode penugasan. Nah, siapa yang akan dapat transportasi, siapa yang akan dapat penugasan, nanti kita undi. Ya, saya undi ketika kelompoknya sudah terbentuk. Apakah sampai sini ada yang tidak paham, adik-adik? Paham, Bapak. Baik. Nah, nanti ketua kelasnya jangan semuanya diskusi dengan saya, cukup perwakilan satu saja ya. Cukup perwakilan satu saja yang mengajukan judul. Yang mengajukan judul. Nah, ini contoh artikel yang sudah terbit punya kakak kelas kalian. Nah, banyak sekali yang dapat A, dan cara penulisannya nanti saya ajari menggunakan AI habis ini ya. Nah, saya kasih contoh punya kakak kelas kalian yang sudah terbit. Biar. Nah, nih. Nah, ini nih. Punyanya Taufikur Rahman. Optimasi rute distribusi tembakau di PT Bawang ini. Terus Fatika Sari, optimasi penjadwalan tenaga kesehatan. Dua ya yang sudah terbit. Nah, ini mana lagi ya? Banyak yang sudah tapi belum masuk di schooler saya. Nah, jadi nanti akan masuk di schooler saya. Schooler itu adalah email yang terpatri di publikasi. Nah, karena kalian semester 4, maka saya ajari cara menulisnya. Tolong ambil catatan. Tolong ambil catatan dan dicatat. Ya, ini materi penting hari ini. Mohon seluruhnya ambil catatan dan tulis. Bentar Pak. Sudah ya? Sudah. Saya ingetin, yang pertama adalah menentukan judul. Judul ini adik-adik sekalian nanti didiskusikan dengan temannya, ambil studi kasus yang macam-macam. Kan studi kasusnya kalau ini adalah pengiriman alat pelindung diri waktu COVID ini. Nah, misalnya kakak kelas kalian ada yang distribusi tembakau, jadi pengiriman tembakau ini. Kalau ini penjadwalan tenaga kesehatan, jadi ada tenaga kesehatan dibuat penjadwalannya tadi menggunakan apa? Menggunakan metode penugasan tadi. Ya. Nah, yang pertama adalah harus punya judul penelitian. Yang kedua adalah nanti baru setelah punya judul, setelah penelitiannya selesai,
baru membuat abstrak. Ya, abstrak ini terakhir aja. Yang pertama yang harus disusun adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi apa saja? Dicatat. Pendahuluan itu minimal ada 4 sampai 5 paragraf, ya. Paragraf pertama adalah ceritakan topik, ya, pada salah satu. Jadi ini yang melatar belakangi. Ya, jadi saya coba susun, ya. Jadi kalau kalian menulis pendahuluan ya, isinya adalah paragraf pertama itu, ya, paragraf 1 isinya adalah latar belakang, ya. Terus paragraf kedua itu isinya adalah permasalahan. Terus paragraf ketiga itu adalah metode penelitian atau tujuan penelitian dulu. Nah, tujuan penelitian, ya. Paragraf keempat. Nah, jadi yang terpenting nulis artikel itu hanya ada di pendahuluan. Paragraf keempat itu adalah state of the art atau kajian literatur review namanya, atau penelitian pendahuluan, atau penelitian pendahuluan, atau penelitiannya orang, ya, orang-orang terdahulu. Nah, paragraf kelima, ya, itu adalah urgensi penelitian. Nah, ini tolong dicatat nanti kalau mau buat prom, misalnya tolong, ya, misalnya promnya saya adalah mahasiswa semester 4 akan melakukan penelitian tentang, misalnya kita ambil contoh penelitiannya yang tadi, ya. Ini kita rubah penerapan solver untuk meminimalisasi biaya transportasi pengiriman batik, misalnya, ya. Saya copy. Contohnya saya copy. Tentang, jadi judulnya harus penerapan solver Excel untuk minimalisasi pengiriman batik, ya. Batik tulis UD, misalnya sudah ada UD sederhana. Oke, nah, itu judul penelitiannya, melakukan penelitian dengan judul, ya, dengan judul. Jadi terus bawahnya, nah, tolong saya buatkan pendahuluan, ya, pendahuluan penelitian dengan isi rincian sebagai berikut. Paragraf 1, ya. Nah, jadikan 5 paragraf, ya, dengan jadikan 5 paragraf. Terus
maksimum berapa kata, misalnya 1000 kata, atau maksimum 1500 kata. Ya, posisikan Anda sebagai profesor bidang riset operasi yang memiliki banyak publikasi ilmiah. Ya, oke, ini ya sudah. Oke, adik-adik, ini di copy. Nanti kalian bisa minta bantuan namanya. Ini harus kalian kuasai tiga-tiganya. Yang pertama adalah ChatGPT, ya. Kalian harus di laptopnya harus punya ini, ya. Nah, ini dipaste di sini. Terus, ini. Jadi dia akan membuatkan tuh pendahuluan sesuai dengan yang kita inginkan. Distribusi barang. Nah, jadi pasti nih paragraf pertama tentang latar belakangnya, paragraf kedua tentang permasalahannya, itu. Paragraf ketiga tentang tujuannya, paragraf keempat tentang penelitian terdahulu. Nah, ini namanya penelitian terdahulu, lengkap citasinya kayak gini. Tapi ingat, citasinya ini pasti bohong kalau menggunakan ChatGPT. Nanti saya ajari bagaimana mencari referensi yang benar. Tapi minimal kalian sudah punya cara menulis state of the art atau literature review dalam bidang riset operasi modern. Nah, ini sudah benar. Nanti tinggal ininya dicari judulnya benar apa tidak. Terus terakhir urgensi penelitiannya. Nah, ini sudah bisa menyelesaikan masalah pendahuluan kalian, ya. Paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, nanti tambahi gambar, paragraf keempat bisa ke-5. Nah, kan sudah. Terus baru metodologinya, metodologi penelitiannya. Ya. Bentar. Halo. Bentar ya, bentar. Halo, oke Pak. Enggak, hujan. Saya ngajar kok Pak. Saya di Warkop ini dekat Gubeng. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Halo. Tidak ada Bapak. Oke ya, paham ya. Baik. Nah, jangan sampai besok kalau karyanya jelek tak tutup loh kalian. Kalau saya tanya paham tidak paham, maka harus dicoba. Nah, mana yang terbaik antara ChatGPT? Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan namanya DeepSeek. Ya, namanya ChatDeepSeek. Nah, yang tadi di-copy, ya, di-copy bahasa yang tadi itu ditaruh di DeepSeek. Nanti pilih yang terbaik menurut versi kalian. Nah, ini di paste, terus dicari. Nah, jadi mana yang akan kalian pakai terserah Anda. Kalian harus bisa memilah mana yang terbaik ketika Anda menggunakan OpenAI atau menggunakan generative AI. Oh, kalau DeepSeek dia memberikan penjelasan, misal permasalahan kayak gini. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan namanya Gemini, ya. Di Gemini ini kalian bisa buat bandingkan. Nah, jadi dipaste juga di sini. Nah, terus kalian bandingkan. Jadi bandingkan tiga tool tadi. Ada Gemini, ada DeepSeek, ada ChatGPT.
supaya kalian punya semacam pengetahuan bagaimana membandingkan kedua alat tool ini. Ya, jadi itu cara membuat pendahuluan. Nah, sedangkan metodologi penelitian ini nanti bisa dilanjutkan. Tolong saya buatkan tahapan penelitian, misalnya ada identifikasi masalah, kajian, dan seterusnya. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT adalah memberikan pembahasan ini. Jadi, ini harus kalian kerjakan secara sendiri. Tapi untuk memberikan penjelasan terhadap gambar ini, itu bisa kalian menggunakan ChatGPT. Tapi kalau menjelaskan ini tidak bisa, kalian harus paham betul tentang bagaimana proses solver bekerja. Ya, silahkan ini dikerjakan. Kalau ada kendala, konsultasikan dengan saya melalui chat di WA. Baik, jadi paham ya, ini harus dikerjakan. Yang tugas transportasi yang belum mengerjakan, silahkan ngerjakan. Ini tugasnya individu. Berikutnya adalah tugas untuk penugasan. Ini juga individu. Habis ini saya share di Classroom. Nah, minggu depan adalah UTS. Nah, sebelum pelaksanaan UTS, silakan kalian mengajukan membentuk kelompok dulu. Setelah membentuk kelompok, mengajukan judul kepada saya, mau ngambil judul apa. Setelah kelompok terbentuk hari ini, akan saya bagi ya, siapa bagian metode apa, siapa bagian metode apa. Itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, tanya, karena ini kuliah. Beda dengan ujian. Kalau sudah ujian, kalian kalau tidak menyiapkan diri itu salah. Tapi pada saat kuliah, kalau Anda tidak bertanya, merasa bisa tapi tidak bisa, itu keliru. Lebih baik Anda banyak bertanya, merasa tidak bisa dan bertanya. Tetapi Anda bisa. Jangan sampai merasa bisa tapi tidak bisa. Lebih baik merasa tidak bisa tapi bisa. Demikian adik-adik sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semua. Ini hampir sama dengan model transportasi. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.